Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Cerita Hijrahku. Cerita Hijrahku adalah channel yang membahas seputar agama Islam, baik itu seputar kajian Islam, sejarah Islam, fakta Islam, dan hal lainnya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan, ternyata ada 3 waktu tidur yang dilarang dalam agama Islam. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Kehidupan sehari-hari kita semuanya ada syariatnya, ada aturannya masing-masing. Baik itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini juga termasuk perkara waktu terbaik untuk tidur dan waktu yang dilarang untuk tidur. Sebagai umat Islam, kita wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula bagi kita. Begitu pula sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan keburukan. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian pada karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Al-Qasas ayat 73. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya. Hal ini karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebaiknya kita hindari. Berikut ini 3 waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum membahas lebih detail, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal video terbaru dari kami. Yang pertama, tidur setelah sholat asyar menuju maghrib. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Mungkin kamu juga pernah mendengar dari orang tua kamu semasa kecil bahwa dilarang tidur di waktu asar menuju maghrib. Dan sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencelah, menyalahkan, kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat asar sampai menuju waktu maghrib akan mengalami kelelahan dan linglung. Jadi, sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang kedua, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah tidur setelah menunaikan sholat subuh. Meskipun biasanya waktu pagi usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali tidur, tetapi sebaiknya kita menghindarinya. Karena tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas. Hal ini karena bangun tidur akan menjadi terlalu siang, serta dapat menghalangi rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Pagi hari adalah awal hari. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari mulainya hari. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan, karena ini dapat melemahkan dan juga merusak badan. Karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan olahraga atau beraktivitas malah dibuat untuk tidur. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya. Tidur sebelum melakukan sholat isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hal ini karena bisa menyebabkan umat Islam melewatkan sholat isya hingga keesokan harinya. Para ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat isya. Oleh sebab itu, At-Tirmidzi mengatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah. Tetapi, tidur sebelum sholat isya ini jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Tidurlah setelah sholat isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah, seperti sholat tahajud dan juga sholat witir. Kita sudah mengetahui kapan saja waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kapankah sebaiknya waktu tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah? Adapun waktu tidur yang tepat berdasarkan teladan Rasulullah SAW adalah tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Tidurlah setelah melaksanakan sholat isya dan kemudian bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan ibadah malam yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang berdiri di hadapan Allah untuk berdoa dan juga memohon rahmatnya. Tidur pada awal malam memiliki manfaat kesehatan yang signifikan,
Ini memungkinkan tubuh untuk mendapatkan istirahat yang cukup sehingga dapat menghadapi hari lebih produktif. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jika ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.